Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Kurniasari, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Surabaya. Pada kesempatan hari ini, saya akan mendemonstrasikan kontekstual modul 1.4 yaitu budaya positif dan penerapan segitiga restitusi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan fasilitator saya yaitu Bapak Sugeng Gianto, SPD MPD, dan kemudian pengajar praktik saya adalah Bapak Muhammad Ihsan Taufik SPD, dan saya sendiri adalah Evi Kurniasari, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Surabaya. Berikut ini saya akan menerapkan segitiga restitusi pada permasalahan peserta didik saya dengan menerapkan budaya positif pada modul 1.4. Bapak Ibu semuanya, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, tujuan dari restitusi itu sendiri adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian Bapak Ibu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan ataupun yang disebut dengan refleksi diri. Langkah-langkah restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Yang kedua, anak mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Langkah restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana di sini memahami kebutuhan dasar anak berbuat salah tadi dan mencoba untuk memenuhi kebutuhan itu, dan menggunakan nada komunikasi yang memakluminya. Langkah restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Hal ini menghubungkan antara nilai-nilai yang dipercaya, kemudian kembalikan pemikiran anak ke keyakinan kelas atau sekolah, dan arahkan ke tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahannya. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah pada murid di sekolah saya, yaitu pada murid kelas 5 SDN Kalirungkut 4 Kota Surabaya. Bentuk kasus yang pertama atau permasalahan yang pertama adalah saya adalah guru kelas 5 di SDN Kalirungkut 4 580 Kota Surabaya. Saat saya menerangkan materi matematika bab jarak, saya melihat ada salah satu siswa, katakanlah Haris, yang sedang menunduk seperti melihat sesuatu ke bawah. Saya pikir dia tidur, tetapi ketika saya mendekat dengannya, ternyata dia sedang bermain HP. Sehingga sebagai guru, saya harus menyelesaikan permasalahan dengan tahapan segitiga restitusi. Dalam keyakinan kelas yang kami buat kita sepakati di awal pembelajaran bahwa siswa tidak diperkenankan membawa ponsel ke sekolah. Akhirnya, waktu jam istirahat, saya memanggil untuk diskusi menyelesaikan masalah bersama-sama. Kemarin kita mencari kecepatan, sekarang kita mencari tentang jarak, ya. Kita tetap menggunakan rumus segitiga di mana J adalah K kali W, kemudian kecepatan adalah jarak dibagi waktu, dan waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Ya, anak-anak, ya. Sekarang coba Bu Devi ada soal. Ada ke kelas semuanya atau ke depan kelas semuanya. Diketahui kecepatan
B-nya adalah 120 menit. Ini yang ditanyakan apa anak-anak? Iya, yang ditanya adalah jarak ya. Oke anak-anak, kita jawab ya bersama-sama ya. J sama dengan rumusnya apa? K kali B. Kemudian lihat anak-anak kecepatan ya, atau ini jam, ini menit, berarti menit dijadikan jam. 120 menit jadi berapa? Jadi 2 jam. Pinter ya. Langsung anak-anak kita pada rumus kecepatan sama dengan 40. Silakan masuk nak. Iya, yuk silakan duduk nak. Iya ya. Mas Haris sudah makan siang nak? Sudah ya ya. Tahu kenapa Bu Evi panggil ke sini sayang? Iya Bu, Tahu kenapa nak? karena tadi saya bermain HP saat pelajaran matematika. Saat Bu Evi nerangkan juga ya, betul ya. Bu Evi boleh tahu kenapa Mas Haris main HP saat Bu Evi menerangkan? Karena saya bosan Bu. Bosan nak? Iya. Bosan nak? Iya Bu. Nah, kira-kira Haris ada alasan lain nak? Saya sebenarnya tidak bermaksud bermain game Bu, Tapi apa nak? saya ditantang kakak sepupu yang libur sekolah untuk bermain game bersama. Untuk bermain game bareng, iya. Terus sekarang Bu Evi tanya ya nak ya, kira-kira tadi Haris kan bermain HP ya di kelas waktu Bu Evi nerangkan. Kira-kira rugi apa tidak sayang? Rugi Bu Evi. Selain rugi, kira-kira apa yang kamu dapat lagi nak? Mengganggu teman yang lainnya. Dan saya kurang paham materi jarak yang Bu Evi terangkan. Iya, betul ya nak ya, mengganggu teman. Suara HP tadi keras sekali ya nak ya, mengganggu teman. Terus rugi juga bagi kamu ya nak ya, karena ketinggalan pelajaran materi jarak tadi ya. Nggak apa-apa, nanti kita belajar lagi ya nak ya. Nah, baiklah nak, di sini Bu Evi itu tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi di sini kita bareng-bareng menyelesaikan permasalahan bersama, mencari solusi bersama agar bisa memperbaiki diri ya nak ya. Iya Bu. Baiklah nak, ya kamu tadi juga melakukannya juga karena merasa senang, sudah tidak bosan lagi ya nak ya. Tapi ya tindakan kamu tadi merugikan diri kamu dan orang lain, teman kamu terganggu dan kamu juga ketinggalan pelajaran atau kurang materi pelajaran, kurang jelas ya nak ya. Ya, Iya, betul Bu. sayang. Iya. Nah, Haris ya nak ya, coba kamu masih ingat keyakinan belajar atau kontrak belajar yang dulu kita buat bersama-sama ya nak ya, sebelum pertemuan awal, sebelum pembelajaran dimulai dulu nak? Iya Bu, ingat. Iya, apa saja sayang? Disiplin, tepat waktu, Betul. jujur, Mm-mm. tidak boleh membawa HP ke sekolah. Iya, tidak boleh membawa HP ke sekolah. Ya. Baik, nah ya kamu masih ingat sekali dengan keyakinan kelas yang kita buat, kontrak belajar yang kita buat kemarin ya, tentang tidak boleh membawa HP ke sekolah ya. Kira-kira tindakan kamu tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita apa tidak nak? Tidak sesuai Bu. Iya betul, tidak sesuai ya nak ya. Terus kemudian kamu merugikan diri kamu sendiri karena materi kamu kurang jelas ya. Materi Bu Evi tadi menerangkan materi jarak ya nak ya. Terus yang kedua merugikan orang lain termasuk temanmu ya, terganggu dengan suara HP-mu. Betul apa tidak nak? Iya Bu. Nah, mari kita selalu melakukan keyakinan kelas atau kontrak belajar yang kita buat ya nak ya. Sekarang kira-kira tahu nggak apa yang Haris akan lakukan selanjutnya nak? Iya Bu, saya akan meminta maaf pada Bu Evi dan Iya. teman-teman Iya. semuanya di kelas dan Mm-mm. berjanji tidak akan mengulangi lagi. Iya, berjanji tidak mengulangi lagi ya nak ya. Baik nak ya, maaf kamu diterima Bu Evi dengan ikhlas ya. Sekarang
kamu kembali ke kelas ya nak ya. Minta maaf kepada teman-teman yang ada di kelas ya nak ya. Perbaiki diri ya sayang ya. Jangan membawa HP lagi ke sekolah ya nak ya. Diperbaiki dirinya ya nak ya. Ya Bu, saya berjanji saya izin kembali ke kelas. Bu Evi, terima kasih. Iya, ya langsung minta maaf kepada teman-teman ya nak ya. Oke, ya nak ya. Semoga kamu menjadi anak yang hebat di kemudian hari, anak yang sukses dunia dan akhirat ya. Amin, terima kasih Bu. Iya, boleh kembali ya. Silakan kembali ke. Untuk kasus yang kedua atau masalah yang kedua adalah hari ini ada ulangan harian IPA. Saat pelaksanaan ulang harian, Najwa, salah satu murid kelas 5, melihat jawaban temannya atau menyontek. Sebagai guru, saya menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Dalam keyakinan kelas yang kami buat dan kami sepakati, siswa harus jujur dalam mengerjakan tugas dari guru, tidak boleh menyontek. Kemudian, akhirnya, pada waktu jam istirahat tersebut, saya panggil untuk menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama. Siang Naswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan? Siang Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah sholat dulu sayang? Sudah Bu. Iya, anak pinter ya, anak soleha ya. Naswa tahu kenapa Bu Evi tadi panggil ke sini nak? Tidak tahu Bu. Sayang, tadi waktu di kelas Bu Evi melihat Naswa melihat jawaban temanmu pada waktu ulangan matematika tadi ya nak ya. Kebetulan kamu tadi bersebelahan dengan Diva ya nak ya. Betul apa tidak nak kamu tadi melihat jawaban temanmu atau menyontek nak? Betul Bu Evi. Betul nak? Betul. Naswa nak ya, menyontek itu kira-kira perbuatan baik atau tidak nak? Tidak baik. Ya tidak baik ya nak ya. Setiap manusia itu pernah berbuat salah ya, termasuk Bu Evi pernah berbuat salah. Begitu juga dengan Naswa ya nak ya. Ini tadi Naswa berbuat kesalahan yaitu menyontek ya. Tapi di sini Bu Evi tidak mau menyudutkan Naswa, menghakimi Naswa ya. Kemudian juga itu pernah berbuat salah, termasuk Bu Evi juga pernah berbuat salah ya. Naswa juga tadi berbuat salah karena menyontek ya nak ya tadi ya nak ya. Tapi Bu Evi di sini itu tidak mau menghakimi atau menuduh Naswa salah, tapi mencari solusi supaya Naswa di sini ya nak ya bisa tidak mengulangi tindakan menyontek lagi. Tapi Bu Evi tahu yakin ya Naswa tadi menyontek karena ada alasan ya. Kira-kira alasan apa Naswa sampai tadi di kelas nyontek nak?
tadi malam Najwa tidak belajar, Bu. Tidak belajar, Nak. Najwa, mengapa tadi malam tidak belajar, Nak? Bermain atau ketiduran, sayang? Bermain, Bu Evi. Bermain, ya. Baik, Nak. Berarti ketika Najwa bermain, berarti Najwa tidak belajar ya, Nak, ya? Tidak belajar berarti betul, Nak, Najwa tidak bisa mengerjakan tugas atau ulangan harian pada hari ini, Nak? Betul, Bu. Masih ingat nggak? Dulu kita kan membuat keyakinan kelas ya, waktu awal kita masuk. Masih ingat nggak keyakinan kelas atau kontrak belajar yang dulu kita buat bersama-sama di kelas 5 anak? Ingat, Bu. Coba sekarang apa saja keyakinan kelas yang kita buat pada awal kita masuk dulu, Nak? Iya, Bu. Yang Disiplin, jujur dalam bertindak. Ya, Najwa yakin ya sudah tahu keyakinan kelas yang kita buat dulu awal kita masuk, yaitu jujur dalam bertindak ya, Nak, ya. Yakin sifat jujur itu, Mbak? Disiplin, jujur dalam bertindak. Bagus sekali ya, Nak, ya. Najwa masih ingat keyakinan kelas kita, yaitu jujur dalam bertindak ya, Nak, ya. Jadi sifat jujur ya, Nak, ya. Berarti tadi waktu Najwa menyontek ya temannya, kira-kira itu perilaku yang baik atau tidak, Nak? Tidak baik. Yakin sifat jujur itu tidak baik, Nak? Yakin, Bu. Nah, kalau Najwa sudah yakin, kira-kira apa yang Najwa lakukan agar tidak menyontek lagi? Karena menyontek itu perilaku yang tidak jujur, yang tidak baik. Apa yang Najwa lakukan agar tidak menyontek lagi, Nak? Belajar, mengerjakan semampunya, berdoa kepada Allah. Iya, berdoa kepada Allah. Baik, Nak, sekarang Najwa sudah tahu apa yang Najwa lakukan, yaitu belajar ya, kemudian mengerjakan semampunya ulangan harian, tugas-tugasnya Bu Evi, kemudian juga berdoa kepada Allah. Betul, Nak, seperti itu? Iya, Bu. Sekarang Bu Evi tanya, kapan Najwa mulai melakukan yang Najwa katakan tadi, Nak? Mulai hari ini, Bu. Iya, bagus, pinter, mulai hari ini ya, Nak, ya. Nah, ya mulai hari ini Najwa mulai hari ini melakukan belajar, tidak menyontek lagi, mengerjakan tugas semampunya ya, Nak, ya. Kemudian berdoa kepada Allah jadi yang lebih baik lagi ya, tidak menyontek lagi, jujur ya, Nak, ya. Kemudian menjadi anak yang soleh, anak yang pinter, kebanggaan Bu Evi, kebanggaan orang tua ya, Nak, ya. Tos dulu sayang. Oke ya, jadi yang lebih baik lagi ya, Nak, ya. Siap, Bu. Semangat. Semangat. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haris Berita Putra. Senang sekali saya bisa menerapkan segitiga restitusi. Saya merasa tidak dihakimi, dapat menyelesaikan masalah, dan dapat memperbaiki diri. Terima kasih, Bu Evi. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Najwa Arafah. Senang bisa menerapkan segitiga restitusi. Bisa memahami masalah, mencari solusi, dan agar tidak mengulangi kesalahan. Terima kasih. Kesimpulan dari kasus 1 dan kasus 2 adalah penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan bermakna yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, dan memperbaiki kesalahannya. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif dalam penerapan masalah menggunakan segitiga restitusi di tempat saya mengajar SDN Kalirungkut 4. Terima kasih semuanya. Salam guru penggerak. Kita bisa, kita mampu, kita hebat, kita guru penggerak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.